Di Lapak Sarmani, tepatnya pada tanggal 6 Maret 1976, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Edi Sumarlin. Pada saat berusia 1 bulan, Pak Edi kecil pindah ke Tanjung Kurung dan menghabiskan masa kecilnya di sana. Singkat cerita, pada tahun 1982, Pak Edi kecil untuk pertama kalinya bersekolah di SD Tanjung Kurung dan beliau lulus pada tahun 1988. Beliau melanjutkan pendidikan MTS dan MA di sebuah pesantren yang kemudian lulus pada tahun 1994. Setelah lulus pesantren, Pak Edi muda pergi ke Palembang untuk bertemu dengan saudara beliau. Di Palembang, Pak Edi muda disarankan saudaranya untuk melihat keadaan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Setelah melihat-lihat keadaan Universitas IAIN, beliau pun termotivasi untuk berkuliah. Pak Edi muda pun mengikuti berbagai tes saat mendaftar kuliah di universitas tersebut. Sehingga pada akhir tahun 1094, beliau resmi menjadi maba di Universitas IAIN Raden Fatah, Palembang. Pada saat menyusun skripsi, Pak Edi muda mengajukan judul skripsi beliau, yaitu poligami. Tahun 1999, beliau tamat dari perguruan tinggi tersebut dan bekerja di tambak udang. Pada tahun 2000, Pak Edi muda menikah dengan seorang gadis yang diberi nama Astini. Pak Edi bekerja di tambak udang selama 4 tahun. Pada tahun 2004, beliau memutuskan untuk pulang kampung karena istrinya akan melahirkan. Pada saat di kampung, Pak Edi dinasihati oleh ayahnya untuk meninggalkan tambak dan mulai mengajar di SMP. Akhirnya, Pak Edi memutuskan meninggalkan tambak dan mengajar di SMP 1 Rebang Tangkas. Pada tahun 2005, SMA Negeri 1 Rebang Tangkas mulai berdiri. Beliau saat itu melewati berbagai rintangan jalan untuk sampai di SMA Negeri 1 Rebang Tangkas, sehingga mewajibkan beliau menggunakan sepatu bot. Pada tahun 2006, beliau diangkat menjadi wakakesiswaan SMA Negeri 1 Rebang Tangkas. Pada tahun 2014, atas izin Allah, Pak Edi melalui berbagai tes. Beliau pun akhirnya diangkat menjadi PNS. Dan hingga saat ini, beliau tetap mengajar di SMA Negeri 1 Rebang Tangkas tercinta. Terima kasih atas jasamu. Semoga SMA Negeri 1 Rebang Tangkas lebih maju ke depannya. Terima kasih. Di pagi hari yang cerah, Pak Edi turun untuk melaksanakan tugasnya di SMA Negeri 1 Rebang Tangkas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji Bapak minggu kemarin, yang belum potong rambut akan kita razia hari ini. Pada saat Pak Edi sedang melakukan razia, ada salah satu siswa di kelas yang rambutnya dipotong Pak Edi untuk dirapikan karena rambutnya sudah panjang melebihi ketentuan peraturan. Pada saat Pak Edi merapikan rambut siswa tersebut, siswa itu pun marah dan tidak terima. Ada yang mau bertanya lagi? Pak, izin Pak. Izin Pak. Izin mana? Bentar. Yaudah, jangan lama-lama. Siap. Karena merasa tidak terima, kedua siswa itu pun merencanakan sesuatu. Pada saat jam pulang sekolah, Pak Edi yang telah melaksanakan tugas-tugasnya di SMA Negeri 1 Rebang Tangkas pun bergegas pulang ke rumahnya. Sesampainya di parkiran,
Pak Edi pun mulai menyalakan motornya. Tetapi tiba-tiba Pak Edi merasakan ada sesuatu yang aneh, dikarenakan motornya yang tak kunjung hidup. Dikarenakan motornya yang tak kunjung hidup, Pak Edi pun berupaya mendorong motornya. Di saat sedang mendorong motornya, ada 2 siswa yang menawarkan bantuannya untuk menolong Pak Edi. Nggak bisa, Pak. Terus gimana ini? Di atas ada bengkel, Pak. Di sini, nah. Ya udah tolong Bapak ya, nanti dapat poin kebaikan. Oh iya, Pak. Aaron. Kalian nggak capek kan? Oh enggak, Pak. Sehat. 2 orang siswa yang sudah merusak motor Pak Edi bergegas pulang menuju rumahnya. Di tengah perjalanan, kedua siswa tersebut mengalami suatu kejadian yang membuat mereka berpikir jikalau kejadian tersebut dikarenakan oleh ulah mereka sendiri. Gara-gara motornya Pak Edi kita rusakin, bro. Aduh. Keesokan harinya, kedua siswa itu datang ke kantor untuk menemui Pak Edi. Ini Pak. Ya, kenapa Pak? Ini mau minta maaf dan sakit motor Bapak. Kedua siswa itu pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Pak Edi. Kenapa kalian langsung datang sendiri? Akhirnya, Pak Edi pun memaafkan mereka dan memberikan mereka hadiah negatif sesuai dengan perbuatan mereka. Di lain cerita, di saat siswa dan siswi mengikuti kegiatan kelas meeting, di sebuah kelas terdapat sepasang sejoli yang sedang berduaan di dalam kelas. Kemudian, di saat Pak Edi sedang patroli ke setiap kelas, Pak Edi pun melihat sepasang sejoli yang tidak mengikuti kegiatan dan sedang berpacaran. Setelah mengetahui hal tersebut, Pak Edi pun segera menghampiri sepasang pemuda yang sedang dimabuk cinta itu. Saat Pak Edi menghampiri mereka, kedua orang itu terkejut dan mereka diminta untuk menemui Pak Edi di kantor. Setibanya di kantor, mereka dinasehati dan diberi surat panggilan orang tua agar dapat menemui Pak Edi esok hari. Keesokan harinya, kedua siswa itu membawa orang tuanya masing-masing untuk memenuhi surat panggilan orang tua. Pak Edi pun mulai memberitahu orang tua mereka atas perbuatan mereka di sekolah yang melanggar aturan yang ada di sekolah. Ya sebenarnya tuh dia orang udah saya bilangin Pak. Ya tapi gimana lagi, namanya remaja ya. Di akhir perbincangan, kedua orang tua mereka beserta Pak Edi dan kedua siswa tersebut membuat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Dan inilah beberapa kisah yang dialami Pak Edi selama mengajar di SMA Negeri 1 Rebang Tangkas tercinta. Guru itu bukan buruh. Guru adalah ujung tombak pendidikan bangsa.
hargailah gurumu, jayalah generasi bangsamu. Selamat Hari Guru Nasional 2023.